Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal Ustaz dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Jadi di sini saya mengutip tadi ada yang pertama yaitu mengenai afirmasi, kata positif untuk penyemangat diri. Jadi yang menjadi problema diri antara keyakinan untuk mendapatkan penyemangat diri itu. Sebagai contoh, umpama saya berafirmasi, saya harus menjadi seorang profesor, tapi penghasilan orang tua hanya 10.000 per hari atau 1 juta per bulan yang pada intinya tidak akan memungkinkan untuk menuju ke titik itu. Ataupun afirmasi-afirmasi yang lain yang antara kata penyemangat dengan kondisi diri itu tidak seimbang, bahkan lebih rendah sekali dia punya kondisi dirinya. Kira-kira untuk menuju ke titik yang kita afirmasikan, setelah kita menulis sesuatu yang keinginan kita lebih tinggi, bagaimana cara kita agar keyakinan kita berkata bahwa dengan melakukan itu nanti insya Allah pasti akan dapat apa yang kita afirmasikan. Ini kaitan dengan iman kita ini Ustaz, kadang kelas-kelas kita ini antara yang kita inginkan, kadang kita tidak percaya diri mampu tidak tercapai atau tidak. Kira-kira kiat apa yang harus kita lakukan Ustaz? Terima kasih dari Labuan Bajo. Saya Pak Minadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sampai ke Mesir tahun 98. Ada duit $400. Saya simpan di dalam buku. Tidak saya makan duit ini selama 2 tahun. Saya cukupkan beasiswa saya. Orang tua saya nggak pernah ngirim duit. Ada duit dia, ada duit dia. Dia tidak fakir miskin. Cuman saya bilang jangan kirim duit. Tahun 2000, $400 nih saya pakai. 300 untuk beli visa. Beli visa umroh waktu itu 300. Visa haji $300. 100 untuk ongkos kapal laut yang tidak ada kamar. Tidurnya di dek atas. 2 hari 2 malam. Sampai di Makkah, sampai di Jeddah, dari Jeddah ke Makkah, semua kerja kami kerjakan. Dari mulai motong bawang, merebus telur ayam, membagi nasi kotak, membawa jamaah, semua. Masuk ke airport King Abdul Aziz Airport. Gimana caranya masuk ke King Abdul Aziz Airport itu? Kita nggak punya pas, kita mahasiswa. Masuk ke dalam truk. Masuk ke dalam truk, tutup kardus-kardus. 1 bulan nggak keluar dari airport. Membagi nasi kotak ke jamaah haji. 1 hari 60 rial. Untuk biaya hidup nanti balik ke Mesir. Lalu kemudian habis selesai jamaah haji, pulang semua sudah jamaah haji, sunyi Makkah itu. Tawaf di sekeliling Makkah itu, tawaf itu 7 kali putar, 7 kali mencium Hajar Aswad. Nanti nggak ada orang, mencium Hajar Aswad. Apa kata orang? Kalian yang terakhir nih kena deportasi semua kalian. Kapal sudah habis semua. Kalian kena pulangkan ke Jakarta. Sampai ke kantor muassasah. Ada paspor kami. Ada paspor. Nih paspor. Pergi ke Jeddah. Tiket pulang ke Kairo masih ada. Masih ada tiket. Masih hidup lagi tiket itu pulang. Pulang. Sebelum pulang sempat lagi beli tip. Dibeli. Karena di Saudi nggak ada pajak. Nanti sampai di Kairo dijual duit. Untuk biaya hidup.
Saya tak mau berteori. Saya bukan motivator yang semangat. Rupanya anak orang kaya. Pembohong itu. Saya S1, S2, S3, pontang-panting, tunggang langgang, lintang pukang. Saya bukan anak pejabat. Saya bukan anak orang kaya. Saya berpikir, saya berusaha, mesti dapat saya. Saya orang kampung. Dari desa, naik mobil ke kecamatan, kecamatan ke kabupaten, kabupaten ke provinsi Pekanbaru, dari Pekanbaru naik pesawat baru ke Jakarta, dari Jakarta baru ke Kairo. Saya bukan orang Jakarta, saya bukan orang Pekanbaru, saya dari kampung. Kenapa Allah buat saya begitu? Supaya kalau saya ngomong, orang percaya, karena saya menjalani. Saya bukan ngomong, saya menjalani. Saya jalani kehidupan itu. Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang mustahil. Kuasa Allah semuanya. Tapi Ustadz ngomong bisa begitu kan setelah selesai kuliah. Iya. Waktu kuliah dulu saya nggak ada ngomong. Setelah kuliah ini baru ngomong. Karena sekarang banyak anak-anak ini ngomong duluan. Nggak jadi, malu. Jangan emak buat kenduri sebelum aku duduk di pesawat. Kalau emak buat kenduri ngundang tetangga sebelum aku duduk di pesawat, ternyata nanti nggak jadi berangkat, aku tak akan balik ke kampung. Aku malu. Takut emak saya. Setelah saya di Cengkareng, bisa kami buat kenduri. Undanglah tetangga, buat kenduri. Baru saya berangkat, baru dibuatnya kenduri. Jangan ngomong duluan. Tapi tadi katanya afirmasi ngomong. Ngomong ke diri sendiri. Aku mesti begini. Aku mesti begini. Nanti kalau bapak, ibu pergi umroh, di samping Zamzam Tower ada hotel, sekarang namanya Tower Makkah, Makkah Tower. Itu dulu hotel Hilton itu dulu namanya. Itu tempat suci dalam tanda kutip bagi mahasiswa. Disitulah mahasiswa duduk, nongkrong, bercerita tentang masa depan. Saya tidak berpikir pulang habis S1. Kumpul semua sama kawan-kawan. Kau dari mana? Aku dari Irak. Gimana belajar di Irak? Oh, Irak gratis, Mat. Apa nama universitasnya? Universitas Saddam. Saddam Hussein ngasih gratis. Ke Makkah bisa haji tiap tahun. Bisa haji tiap tahun. Kalau bisa haji tiap tahun bisa kerja, dapat duit. Berarti nggak perlu minta ke rumah. Gratis, bisa haji tiap tahun. Oke, masuk checklist. Baghdad, Saddam Hussein. Kau dari mana? Dari India. Cemana di India? India murah. Hidup murah. Bisa haji tiap tahun? Bisa. Cuma naik pesawat, tiket mahal. Apa kelebihan lain? Bahasa Inggris lancar. Oh. Berarti kalau S2 di India, S3 bisa ke UK. Mesti ini semua di kepala. Kumpul semua. Masalah mana yang jadi? Nanti. Kami bukan generasi selonjoran. Dikit-dikit healing, dikit-dikit healing. Tapi kami pun bukan pula generasi yang nggak pernah jalan-jalan. Kalau udah bulan Juli, bulan Agustus, full libur, ya main jalan-jalan. Bawa telur ayam 1 pak, bawa mie instan, bawa minyak goreng, tomat, cabai. Naik kereta api dari Kairo ke Alexandria. Tiket setengah karena mahasiswa. Setengah. Sampai sana sewa villa 3 kamar, isi 30 orang. Tidur macam ikan sarden. Seminggu baru pulang. Jalan-jalan ya jalan-jalan, liburan ya liburan. Foto gaya di pantai ada juga. Tapi kalau lagi belajar serius.
Jangan keterbatasan karena orang tua susah, karena tinggal di kampung menjadi halangan. Nanti datang ke Riau, saya tunjukkan di mana tinggal kampung saya. Bukan orang kota, saya orang desa. Saya terbang melewati batasan-batasan itu ke Mesir. Nggak cukup S1, lanjut lagi S2 ke Maroko. Lanjut lagi S3 ke Sudan. Pokoknya aku mesti jadi dosen di Brunei Darussalam. 17 lamaran, masih ada saya simpan di laptop. Mufti, sekolah tahfiz, college university perguruan agama, sekolah Arab, Universitas Brunei Darussalam, Universitas Sultan Syarif Ali, jabatan mufti, pegawai kerajaan, jawatan kuasa agama Islam. Tulis semua, simpan file, masukkan semua. Satu pun nggak ada nyangkut. Pulang. Setahun setelah pulang, lulus PNS, baru datang panggilan ke Brunei. Keluar SK PNS, datang panggilan ke Brunei. Sekali datang. Kata mak saya, rezeki kau ini rezeki harimau. Sekali tak makan, setahun tak makan. Sekali makan manusia, setahun kenyang. Cemana mak? Aku tetap di Riau atau ke Brunei? Sampai mati kau di sini. Itu maka saya sampai mati di sini. Kau sampai mati di sini. Itu maka saya buat pondok di sini. Banyak manfaatnya untuk dakwah pedalaman. Tetap saya bisa mengajar. Di Malaysia saya tetap mengajar setiap 6 bulan sekali. Universiti Malaysia Sabah, Universiti Islam Melaka, Universiti Islam Sultan Syarif Ali. Saya bilang sama Pak Rektor, saya untuk mengajar kelas saya tak sanggup, tak ada waktu. Tapi kuliah umum. Oke Ustaz, kuliah umum aja nggak apa-apa. Begitu Bang Alvin. Wallahu a'lam bishawab.